Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys kalian semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya dimanapun kalian berada. Oke guys, sepertinya semua orang sudah tahu ya. Dan beritanya pun sudah menyebar di seluruh dunia, baik di TV, siaran langsung, maupun media sosial lainnya. Kita tahu bahwa saat ini Maroko sedang dilanda duka yang sangat mendalam akibat terjadinya gempa bumi pada tanggal 8 September 2023. Dan pada video kali ini guys, aku bakalan sedikit membahas tentang gempa yang terjadi ini ya. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa baru sekarang aku bikin videonya, karena jujur aja aku selama kurang lebih 2 minggu ini aku sedang sedang family time gitu sama keluarga aku yang ada di Maroko. Karena kebetulan keluarga dari suami itu kan kebanyakan mereka tinggalnya itu di luar Maroko. Jadi kebetulan pada saat ini itu mereka sedang pada ngumpul gitu ya di Maroko. Jadi waktunya family time, makanya aku lagi fokus family time sehingga aku nggak sempat bikin video gitu guys. Dan pada saat gempa terjadi pun aku lagi nggak ada di rumah guys. Aku kebetulan lagi ngumpul sama keluarga di tempat lain untuk summertime gitu ya. Karena setiap musim panas mereka masing-masing punya waktu liburan tertentu yang mereka mau habiskan di Maroko ya. Karena di sini tradisinya guys, kalau setiap summer itu kebanyakan orang mereka punya waktu liburan tertentu yang bisa mereka habiskan bersama dengan keluarga. Dan karena kebetulan keluarga suami aku, saudaranya suami itu kebanyakan mereka tinggal di luar Maroko. Jadi cuma pada saat summer aja, saat liburan musim panas mereka bisa ngumpul bareng gitu di Maroko. Dan nggak setiap saat gitu bisa liburan bareng, karena waktu liburan mungkin bisa berbeda kayak gitu ya guys. Oke guys, jadi pertama-tama aku bakalan nyeritain tentang kronologi terjadinya gempa tanggal 8 September 2023 yang lalu. Jadi waktu terjadinya gempa itu tanggal 8 September guys, hari Jumat. Dan terjadinya itu malam hari di jam 23:11 kalau nggak salah ya. Jam 11 malam lewat 11 menit. Jadi pada saat orang-orang posisinya udah pada tidur kebanyakan atau bersiap untuk tidur. Dan aku sendiri pada saat itu guys, aku sedang di kamar mandi ya. Untuk biasa sebelum tidur aku biasanya bersih-bersih dulu, gosok gigi, cuci muka, cuci tangan gitu. Dan keluarga yang lain itu sedang di ruang tamu sekaligus ruang TV. Mereka sedang ya bersantai gitu guys, sedang nonton TV bareng dan juga sedang bersantai aja, duduk-duduk di sofa kayak gitu. Sementara anak-anak sudah pada tidur. Pada saat gempa terjadi guys, karena mungkin aku sedang posisi berdiri ya di depan wastafel gitu, di depan cermin, makanya aku saat itu nggak ngerasa apa-apa gitu. Aku bener-bener yang nggak ngerasain apa-apa, normal-normal aja gitu. Sampai akhirnya suami aku gedor pintu kamar mandi dan dia ngasih tahu aku kalau lagi terjadi gempa kayak gitu. Dan keluarga yang lain gitu, anggota keluarga yang lain gitu, ada yang rebahan di kasur ya, di ruang tidur, dan mereka benar-benar yang merasakan gempa itu kenceng banget gitu getarannya, sampai goyang kayak gini guys. Tapi aku pada saat itu nggak ngerasa apa-apa karena mungkin udah capek juga ya setelah seharian beraktivitas. Kita udah bersiap tidur,
Jadi mungkin karena saking capeknya jadi nggak berasa kayak gitu. Dan pada saat itu guys, karena mungkin di Maroko itu sangat jarang ya terjadi gempa, apalagi gempa besar, seluruh anggota keluarga itu sangat-sangat panik dan takut gitu. Karena sebelumnya nggak pernah kayak gini gitu. Mereka sangat-sangat takut sampai mereka terkaget-kaget gitu, dan mereka bersiap untuk keluar kalau terjadi hal yang tidak diinginkan atau misalnya terjadi gempa susulan kayak gitu ya. Dan mereka bersiap-siap, mereka benar-benar nggak bisa kembali ke tempat tidur untuk tidur, atau nggak bisa benar-benar yang tidur pada saat malam itu ya. Dan bahkan istri dari adik suami aku sampai takut banget karena pada saat itu pertama kalinya dia mengalami yang namanya gempa gitu. Pertama kalinya dia experience yang namanya earthquake atau gempa, dan dia bener-bener takut banget gitu guys. Dan aku pribadi walaupun jujur ya sebenarnya, karena mungkin aku sebelumnya pernah tinggal di Indonesia, dan mungkin bagi orang Indonesia gempa itu sesuatu hal yang mungkin nggak, apa ya, sedikit biasa kayak gitu guys. Terutama aku beberapa kali pernah mengalami gempa, jadi aku nggak begitu panik gitu. Dan aku berusaha semaksimal mungkin dengan pengetahuan yang aku tahu, aku ngasih tahu ke keluarga kalau ya jangan panik, dan hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan ketika gempa terjadi kayak gitu. Tapi tetap aja ya guys, yang namanya gempa kita kan nggak pernah bisa memprediksi gitu ya. Setelah gempa ini akan terjadi gempa susulan atau enggak, terus gempa susulan yang terjadi akan besar atau enggak, kita kan nggak pernah tahu. Jadi walaupun kita berusaha nggak panik, tetap kita selalu waspada gitu guys. Jikalau nanti terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan kayak gitu, kita udah bersiap. Sampai mungkin sekitar jam 1 jam 2 ya guys, kita tuh masih terjaga dan kita masih berkumpul bareng-bareng di ruang tamu. Dan pada saat itu kita berusaha nyari channel TV Maroko yang menyiarkan tentang berita gempa ini guys. Tapi pada saat itu kita juga nggak tahu kenapa ya, kita semua heran nggak ada channel TV Maroko yang membahas tentang gempa ini. Ya sebagai penduduk yang tinggal di sini ya, walaupun aku sebagai WNA gitu ya, tetap aja kita butuh yang namanya pengetahuan apa yang sedang terjadi gitu ya. Walaupun mungkin sebenarnya mereka berusaha untuk tidak membuat kita panik gitu, tapi kita butuh informasi gitu guys, apa yang sedang terjadi, apakah gempa ini sangat perlu diwaspadai atau apa yang harus kita lakukan gitu ya, atau adakah langkah evakuasi atau apa gitu, kita perlu tahu gitu guys. Sayangnya kita nggak menemukan channel TV yang memberitakan hal ini secara live gitu. Sebaliknya kita justru malah menemukan berita-berita ini dari channel luar negeri gitu, channel luar Maroko. Mereka justru malah menyiarkan tentang berita gempa ini dibandingkan channel Maroko sendiri. Menurut berita yang beredar guys, dari berbagai sumber, kita tahu bahwa gempa yang terjadi di Maroko pada tanggal 8 September lalu itu mencapai magnitudo 6,8. Dan itu merupakan gempa yang sangat besar guys, cukup besar untuk meruntuhkan bangunan ya, dan juga yang paling parahnya itu membuat banyak orang meninggal.
Kalau dari berita yang terkini guys, orang yang meninggal itu sudah mencapai lebih dari 3.000 orang. Dan masih banyak lagi lainnya yang luka-luka. Tapi alhamdulillahnya guys, keluarga kami masih diberi keselamatan. Dan alhamdulillahnya tidak ada kerusakan yang cukup signifikan pada bangunan atau tempat tinggal di wilayah kami. Untuk saudara-saudaraku yang ada di Maroko, khususnya untuk para korban gempa bumi pada tanggal 12 September lalu, aku mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga para korban selalu diberikan kesabaran dan ketabahan dalam cobaan ini, dan semoga segala sesuatunya akan lebih baik di waktu yang akan datang. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa kalian nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.